Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Istrandana dengan NIM 130-2021-0286 kelas C3. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan final manajemen proyek yang berjudul Proyek Pembangunan Sistem Informasi Aset Perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Baik, selanjutnya kita masuk di materinya, yaitu Knowledge Management Project, yang dimana ini berupa lingkup pengetahuan manajemen proyek atau project manajemen knowledge area, sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek, adalah cakupan bahasa atau pengetahuan yang terdapat dalam manajemen proyek. Di antaranya ialah project scope manajemen atau manajemen ruang lingkup. Yang kedua ada project time management atau manajemen waktu. Yang ketiga ada project cost management atau manajemen biaya. Kemudian ada project human resource management atau project manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada project risk management atau manajemen risiko. Kemudian ada project communication management atau manajemen manajemen komunikasi. Kemudian ada project quality management atau manajemen kualitas. Kemudian ada project procurement management atau manajemen pengadaan. Dan terakhir ada project integration management atau manajemen integrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu proyek pembangunan sistem informasi aset perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Ini merupakan inisiatif untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang fokus pada manajemen aset perusahaan tersebut. Dalam proyek ini, tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset. Penerapan sistem informasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan manajemen aset, termasuk pemantauan status perawatan dan pembaruan data aset. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan aset yang berperan penting dalam operasional perusahaan telekomunikasi. Baik, selanjutnya kita masuk di elemen atau knowledge. Yang pertama yaitu project scope management atau manajemen ruang lingkup. Project scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan atau scope yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Project scope management terbagi atas 4, yaitu scope planning, scope definition, scope verification, dan scope control. Yang dimana scope planning ini dengan kegiatannya yaitu pendefinisian ruang lingkup proyek, identifikasi kebutuhan bisnis dan persyaratan terkait manajemen aset. Kemudian ada verifikasi ruang lingkup melibatkan pemangku kepentingan, terutama manajemen aset dan penggunaan akhir, untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek mencerminkan kebutuhan mereka. Kemudian ada scope definition, yang dimana scope ini untuk membuat statement yang menjabarkan justifikasi proyek pembangunan sistem informasi aset perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero, yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal. Kemudian ada yang ketiga ada scope verification, di mana mendapatkan persetujuan deliverable atau proyek secara formal. Kemudian ada yang terakhir yaitu scope control, yang di mana mengontrol perubahan ruang lingkup proyek pembangunan sistem informasi aset perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Selanjutnya ada project time management atau manajemen waktu, yang dimana proyek ini meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Project time management terbagi atas 3, yaitu penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, dan pengontrolan jadwal proyek. Pada penyusunan jadwal proyek, pada tahap terbagi atas 7, yaitu perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, implementasi, dan pelatihan dan evaluasi. Kemudian pada tahap perencanaan, deskripsi kegiatannya ada persiapan dan analisis kebutuhan sistem informasi aset. Durasi estimasinya ada 10 hari.
Kemudian dimulai pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023. Kemudian ada desain desain dengan deskripsi kegiatan, ada desain arsitektur sistem informasi dengan durasi estimasi ada 15 hari. Kemudian dimulai pada tanggal 26 Desember 2023 sampai pada tanggal 10 Januari 2024. Kemudian ada pengembangan dengan deskripsi kegiatan pembangunan sistem informasi aset dengan durasi estimasi ada 30 hari, dimulai pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024. Kemudian ada uji coba dengan deskripsi kegiatan, uji coba dan evaluasi sistem dengan durasi estimasi ada 20 hari, mulai pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024. Kemudian ada implementasi dengan deskripsi kegiatan implementasi sistem informasi dengan durasi estimasi ada 15 hari, dimulai pada tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 20 Maret 2024. Kemudian ada pelatihan dengan deskripsi kegiatan pelatihan penggunaan dan personel terkait dengan durasi estimasi ada 10 hari, dimulai pada tanggal 21 Maret 2024 sampai tanggal 31 Maret 2024. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dengan deskripsi kegiatan, evaluasi hasil implementasi dan perbaikan dengan durasi estimasinya 10 hari dan dimulai pada tanggal 2 April 2024 sampai pada tanggal 12 April 2024. Selanjutnya ada monitoring jadwal proyek. Monitoring jadwal proyek sama halnya dengan penyusunan jadwal proyek. Yang membedakan hanya durasi aktual dan status. Di monitoring jadwal proyek pada tahap pertama yaitu perencanaan, durasi aktualnya itu belum ada karena belum selesai dan belum dimulai proyek ini. Kemudian statusnya on schedule atau pada jadwal. Begitu pula dengan tahap yang kedua sampai ketujuh, yaitu desain, pengembangan, uji coba, implementasi, dan pelatihan dan evaluasi. Kemudian ada pengontrolan perubahan jadwal. Ini pengontrolan perubahan jadwal sama halnya dengan monitoring jadwal proyek, hanya yang membedakan itu tanggal perubahan dan alasan perubahan. Di mana pada tahap perencanaan kita ubah di sini tanggalnya menjadi 10 Desember 2023. Alasan perubahannya yaitu penyesuaian spesifikasi teknis. Selanjutnya, project cost management atau manajemen biaya, yang dimana project cost management meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Project cost management terbagi atas dua, yaitu cost estimating dan cost control. Di mana pada cost estimating terdapat 7 tahap, yaitu tahap perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, implementasi, pelatihan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan dengan deskripsi kegiatan persiapan dan analisis kebutuhan sistem informasi aset dengan biaya estimasi 50 juta. Kemudian ada yang kedua yaitu desain dengan deskripsi kegiatan desain arsitektur sistem informasi dengan biaya estimasi ada 80 juta. Kemudian ada pengembangan dengan deskripsi kegiatan ada pengkodean dan implementasi sistem dengan biaya estimasi ada 120 juta. Kemudian uji coba dengan deskripsi kegiatan uji coba fungsional sistem dengan biaya estimasi ada 60 juta. Kemudian yang kelima ada implementasi dengan deskripsi kegiatan penerapan sistem di lingkungan produksi dengan biaya estimasi ada 40 juta. Kemudian ada pelatihan dengan deskripsi kegiatan ada pelatihan pengguna dan administrator dengan biaya estimasi ada 30 juta. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dengan deskripsi kegiatan ada evaluasi kinerja dan kepuasan pengguna dengan biaya estimasi ada 20 juta. Kemudian pada cost control sama halnya dengan cost estimating. Cuman yang membedakan ada di sini biaya terpakai, biaya tersedia dan status. Yang dimana pada tahap
pertama yaitu perencanaan dengan biaya estimasinya 50 juta, biaya terpakai hanya 40 juta, dan biaya yang tersedia 10 juta dengan status on track atau berada pada jalur. Kemudian ada desain dengan biaya estimasi 80 juta, biaya terpakai 60 juta, dan sisanya 20 juta dengan status on track. Kemudian ada pengembangan dengan biaya estimasi ada 110 juta, yang terpakai hanya 90 juta, kemudian biaya tersedia ada 30 juta yang berada pada status on track. Kemudian ada ya uji coba dengan biaya estimasi 60 juta dan biaya yang terpakai hanya 45 juta dan sisanya 15 juta yang berada pada status on track. Kemudian ada implementasi dengan biaya estimasi 40 juta dan biaya terpakai hanya 30 juta. Lalu sisanya ada 10 juta dengan status on track. Kemudian ada pelatihan dengan biaya estimasi 30 juta, biaya terpakai 20 juta, dan biaya tersisa 10 juta dengan status on track. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dengan biaya estimasi ada 20 juta, kemudian biaya yang terpakai hanya 15 juta, biaya sisa biaya 5 juta dan berada pada status on track atau berada pada jalur. Selanjutnya ada Project Human Resource Management, yang dimana Project Human Resource Management ini meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mengorganisir dan memanage project time. Project Human Resource Management terbagi atas empat pembahasan, yaitu Human Resource Planning, menunjuk personel tim, membentuk tim, dan mengelola tim. Yang dimana pada proses Human Resource Planning ini mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia atau SDM untuk proyek analisis dan keterampilan yang dilakukan untuk pengembangan proyek pembangunan sistem informasi aset PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Kemudian menunjuk personil tim, yang dimana ini memilih tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kemudian ada yang ketiga yaitu membentuk tim. Bangun tim dengan memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan peran mereka dalam proyek pembangunan sistem informasi aset PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Lakukan orientasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang proyek dan teknologi yang akan digunakan. Dan terakhir ada mengelola project team, yang dimana tentang mengatur pertemuan reguler untuk pemantauan dan pelaporan pengajuan, fasilitasi komunikasi terbuka dan efektif di antara anggota tim, identifikasi dan atasi hambatan atau konflik yang mungkin timbul. Pastikan bahwa tim tetap berfokus pada tujuan proyek. Selanjutnya, Project Risk Management atau manajemen risiko, yang dimana Project Risk Management ini meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Project Risk Management terbagi atas beberapa pembahasan. Yang pertama ada perencanaan manajemen risiko dengan tujuan menetapkan pendekatan dan proses manajemen risiko untuk proyek. Adapun kegiatannya yaitu mengidentifikasi sumber daya untuk manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada identifikasi risiko dengan tujuannya yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Dengan kegiatannya melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal atau eksternal. Kemudian yang ketiga ada analisis risiko kualitatif dengan tujuan menilai dampak dan kemungkinan risiko. Dengan kegiatannya menggunakan skala kualitatif untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. Kemudian ada analisis risiko kuantitatif dengan tujuan mengukur dampak finansial dari risiko yang teridentifikasi dengan kegiatan yang menggunakan data historis dan model statistik untuk mengukur risiko. Kemudian yang kelima ada perencanaan respon risiko dengan tujuan menentukan strategi menghadapi risiko yang teridentifikasi. Dengan kegiatannya ialah menyusun rencana respon risiko untuk setiap risiko.
Kemudian yang keenam ada pemantauan dan pengendalian risiko dengan tujuan memastikan efektivitas respon risiko dan mengidentifikasi perubahan kondisi. Dengan kegiatannya, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko dan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko baru. Selanjutnya, project communication atau manajemen komunikasi, yang dimana project communication ini bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Proyek komunikasi dan manajemen terbagi atas 4 pembahasan. Yang pertama ada perencanaan komunikasi dengan tujuan membuat rencana komunikasi proyek yang efektif. Dengan kegiatannya yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kebutuhan komunikasi. Yang kedua ada distribusi informasi dengan tujuan menyediakan informasi proyek secara berskala kepada pemangku kegiatannya. Dengan kegiatannya memastikan informasi tersedia dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga ada pelaporan kinerja dengan tujuan menyampaikan kemauan proyek secara teratur. Kemudian dengan kegiatannya ada menetapkan format dan frekuensi laporan kinerja. Kemudian yang keempat ada pengelola kepentingan dengan tujuan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Adapun kegiatannya yaitu menanggapi secara proaktif terhadap perubahan kepentingan. Selanjutnya ada project quality management atau manajemen kualitas, yang dimana project quality ini ialah untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil standar mutu yang ditetapkan. Project quality ini terbagi atas 3 pembahasan. Yang pertama ada perencanaan kualitas, kemudian ada kualitas asuransi dan kontrol kualitas. Yang dimana pada perencanaan kualitas, aktivitas terbagi atas 3 yaitu identifikasi standar kualitas, penetapan kriteria kualitas, dan perencanaan pengujian. Yang dimana pada aktivitas pertama yaitu identifikasi standar kualitas, dengan tanggung jawabnya yaitu tim project dengan waktu penyelesaian 2 minggu dan metrik evaluasi adopsi standar ISO atau IEC 25010. Kemudian yang kedua ada penetapan kriteria kualitas dengan penanggung jawab ada tim proyek dan waktu penyelesaian ada 1 minggu dengan metrik evaluasi kriteria SMART. Kemudian yang ketiga ada perencanaan pengujian, di mana penanggung jawabnya ada tim penguji, waktu penyelesaian ada 3 minggu dengan metrik evaluasi rencana uji komprehensif. Kemudian ada kualitas asuransi. Ini terbagi atas 3 yaitu asuransi kualitas produk, asuransi kualitas proses, dan asuransi kualitas pengujian. Yang di mana pada jenis kualitas asuransi pertama yaitu asuransi kualitas produk dengan cakupannya seluruh proyek dan pemegang asuransi ada tim proyek masa berlaku mulai sampai selesai. Kemudian yang kedua ada asuransi kualitas proses dengan cakupan tahapan pengembangan. Pemegang asuransi ada manajer proyek masa berlaku dari mulai sampai selesai. Kemudian ada asuransi kualitas pengujian dengan cakupan fase pengujian. Pemegang asuransi ada tim pengujian masa berlaku pada saat dimulai sampai dengan selesai. Kemudian kontrol kualitas terbagi atas 3 yaitu pemeriksaan kualitas produk, uji kualitas proses, monitoring, dan pengendalian pengujian. Yang dimana pada proses kontrol kualitas pertama yaitu pemeriksaan kualitas produk dengan frekuensi setiap tahap pengembangan dan penanggung jawab ada tim proyek, kemudian alat dan teknik pengendalian inspeksi Waltrop. Kemudian yang kedua ada uji kualitas proses dengan frekuensi pada akhir setiap fase. Kemudian penanggung jawabnya ada manajer proyek, alat dan teknik pengendalian, diagram kendali, analisis statistik. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan pengendalian pengujian dengan frekuensi setiap tahap pengujian. Adapun penanggung jawabnya yaitu tim pengujian, kemudian alat dan teknik pengendalian, peta uji, evaluasi hasil pengujian. Selanjutnya ada project procurement management atau manajemen pengadaan. Ini meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor kontraktor sesuai jadwal. Proyek proyek ini meliputi
5 pembahasan. Yang pertama ada perencanaan pengadaan, kemudian perencanaan ajakan, pemilihan sumber, administrasi kontrak, dan penutupan kontrak. Yang dimana pada perencanaan pengadaan dengan kegiatannya yaitu identifikasi kebutuhan dengan tanggung jawab tim proyek dan pemangku kepentingan. Kemudian ada penentuan anggaran dengan penanggung jawab manajer proyek dan keuangan. Yang terakhir ada penyusunan rencana pengadaan dengan penanggung jawab tim pengadaan. Kemudian perencanaan ajakan. Kegiatannya yaitu menentukan jenis dan metode ajakan. Kemudian penanggung jawabnya ada tim pengadaan dan hukum. Kemudian ada penyusunan dokumen ajakan dengan penanggung jawab tim pengadaan. Kemudian ada penetapan kriteria evaluasi dengan penanggung jawab tim pengadaan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pemilihan sumber. Kegiatannya yaitu evaluasi penawaran dengan penanggung jawab tim pengadaan dan evaluasi. Selanjutnya ada negosiasi dan penetapan kontrak dengan penanggung jawab tim pengadaan dan hukum. Selanjutnya ada pemberitahuan keputusan dengan penanggung jawab tim pengadaan dan komunikasi. Kemudian ada administrasi kontrak dengan kegiatannya yaitu yang pertama ada pembuatan kontrak dengan penanggung jawab tim hukum dan pengadaan. Selanjutnya ada pemantauan kinerja kontraktor dengan penanggung jawab manajer proyek dan tim pengadaan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa dengan penanggung jawab ada tim hukum dan manajer proyek. Selanjutnya ada penutupan kontrak dengan kegiatannya yang pertama evaluasi kinerja kontraktor dengan penanggung jawab tim pengadaan dan manajer proyek. Kemudian ada penyelesaian keuangan dan administratif dengan tanggung jawab tim keuangan dan pengadaan. Dan terakhir ada penutupan dan pelaporan dengan penanggung jawab ada manajer proyek dan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu Project Integration Management atau manajemen integrasi, yang dimana proyek integrasi manajemen meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Proyek integrasi manajemen terbagi atas 5 pembahasan. Yang pertama ada project definition, kemudian manajemen plan, kemudian ada mengelola pelaksanaan, memonitor dan mengontrol, dan terakhir ada menyelesaikan dan menutup. Yang dimana pada project definition, yang pertama project definition yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek oleh tim proyek dan pemangku kepentingan. Penyusun proyek charter oleh manajer proyek dan pemangku kepentingan. Kemudian pembuatan dokumen project definition oleh tim proyek dan manajer proyek. Kemudian yang kedua ada manajemen plan, yaitu untuk penyusunan rencana manajemen proyek oleh manajer proyek dan tim proyek. Dan juga identifikasi risiko oleh tim manajemen risiko. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu mengelola pelaksanaan untuk mengatur tim proyek oleh manajer proyek dan tim proyek. Pelaksanaan tugas harian oleh tim proyek dan pemangku kepentingan. Dan komunikasi internal dan eksternal oleh manajer proyek dan tim komunikasi. Yang keempat yaitu memonitor dan mengontrol untuk pemantauan kemajuan proyek oleh manajer proyek dan tim proyek. Evaluasi kinerja dan tim proyek proses oleh manajer proyek dan tim manajemen kualitas. Kemudian penyesuaian rencana manajemen proyek oleh manajer proyek dan tim proyek. Dan terakhir, menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Pengumpulan dokumentasi proyek oleh tim proyek dan manajer proyek. Evaluasi kesuksesan proyek oleh pemangku kepentingan dan tim proyek. Dan pembuatan laporan akhir proyek dan oleh manajer proyek dan pemangku kepentingan. Mungkin itulah tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.